Selamat bergabung bagi yang baru. Hari ini saya mau share sesuatu yang sangat pribadi sebenarnya. Mungkin udah pada tahu bahwa saya baru saja kehilangan papa saya di Indonesia dan tidak bisa pulang karena tidak ada pesawat, dan di sini juga ada masalah belum selesai ya. Di sini karena pemerintah itu masih tutup, banyak yang tutup, 50% tutup gara-gara COVID-19. Jadi urusan ibarat apa sih istilahnya kitas ya, kalau di Indonesia kayak kitas itu tertunda sampai berbulan-bulan. Jadi kalau misalnya meninggalkan nggak bisa masuk lagi. Jadi akhirnya terpaksa saya tidak menghadiri pemakaman yang itu sangat-sangat berat waktu itu. Tapi di sini karena coronavirus ya, karena corona ini ada banyak sekali orang-orang yang di dunia ini yang banyak yang mengalami hal seperti ini. Di Israel tuh banyak sekali orang-orang yang orang tuanya meninggal atau saudaranya kena corona terus meninggal, nggak bisa pulang ke negara masing-masing untuk mengikuti pemakamannya atau untuk mengunjungi mereka ketika sakit, dan itu sangat-sangat berat. Tapi ada banyak hal yang saya pelajari dan ini yang ingin saya share, karena saya tahu bahwa setelah papa saya meninggal, ada lagi orang yang meninggal juga ya kan, dari Pak Yuri di Manado, ibunya meninggal. Beberapa hari kemudian ada siapa namanya siapa ya waktu itu meninggal, saya lupa. Banyak banget gitu kayaknya dalam seminggu ini, dan bahkan di sinagog saya pun ada yang meninggal juga. Kebanyakan yang udah tua gitu ya. Saya nggak tahu apakah benar kan COVID atau bukan, tapi sepertinya mencurigakan, kayaknya banyak banget gitu yang meninggal. Minggu ini banyak sekali gitu yang meninggal. Ini minggu yang sedih. Anyways. Tapi dari satu hal yang sedih ini bisa kita ambil satu pelajaran yang sangat penting yang saya mau akan share sekarang. Saya akan share sesuatu yang sangat penting, yaitu sebuah kepercayaan Yahudi tentang kematian. Kalau seseorang meninggal, sebenarnya apa yang dipercayai oleh bangsa Yahudi. Banyak dari kepercayaan ini tidak secara tertulis di dalam kitab Torah ya, atau Tanakh. Tapi banyak sekali didapatkan dari misalnya menggali lebih ke dalam dari Zohar, dari Kabalahnya, dari Talmud, dari sejarah nenek moyang bangsa Yahudi gitu ya. Perlu diingat bahwa Alkitab atau sejarah kitab suci ya, sejarah atau tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci itu bukan sekedar tokoh histori, bukan sekedar tokoh sejarah, bukan cuma sekedar sejarah dunia atau sejarah umum. Tapi ini adalah tokoh-tokoh yang merupakan nenek moyang dari bangsa Yahudi. Jadi ibaratnya kita berbicara, kalau kita bicara Abraham, kita bicara Adam, kita bicara Raja Daud, kita tidak berbicara tentang tokoh Bible atau tokoh Alkitab yang jauh di sana, yang kayaknya apa gitu ya. Tapi kita bicara bahwa mereka itu adalah nenek moyang bangsa Yahudi. Mereka itu memang punya keturunan dari sana gitu. Jadi seperti seolah-olah kalau orang Indonesia berbicara tentang nenek moyang mereka, misalnya kakek nenek gitu, atau buyut, atau mungkin lebih tinggi dari buyut tuh apa namanya. Nah itu jadi kebanyakan orang yang tahu tentang sejarah buyutnya atau kakeknya buyut itu adalah keluarganya sendiri, dan memang orang lain nggak akan tahu gitu loh. Jadi itu yang harus diingat, itu yang harus dipegang ketika mendengarkan pelajaran kepercayaan Yahudi tentang kematian ini, karena banyak sekali yang akan diungkapkan yang tidak tersirat atau surat sih di dalam kitab suci yang dipegang oleh orang asing, oleh bangsa-bangsa. Okay? Tersurat. Okay. Dalam beberapa dua pertemuan terakhir ya, yang saya upload, 2 video terakhir yang saya upload di YouTube, kita banyak bicara tentang Mazmur 145, dan sebenarnya Mazmur ini sangat dalam dan kayaknya nggak cukup 1-2 kali pertemuan. Dan hari ini saya akan menceritakan lagi lebih dalam lagi tentang satu segi atau satu sisi dari Mazmur 145 ini.
Kita ingat bahwa ada satu ayatnya yang dikatakan di 145, Poteach et yadecha umasbih lecho cheratson, itu adalah satu ayat yang saya fokuskan selama 2 video terakhir. Dan artinya adalah engkau membuka tanganmu dan mengenyangkan kehendak dari tiap yang hidup. Kalau lupa apa artinya dari ayat ini, bisa kembali ke video sebelumnya, ke Rahasia Tanakh 28 kalau nggak salah, apa 29, lupa deh. Ya, tentang Gog dan Magog. Saya kasih judulnya Gog dan Magog. Oke. Saya nggak akan bahas banyak tentang apa artinya ini, silahkan buka. Tapi ayat selanjutnya dari Poteach et yadecha ini, yang Mazmur 145, adalah Tzadik Adonai bechol derachav v'chasid bechol ma'asav. Yang kalau diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Indonesianya adalah benar atau adil lah. Tzadik itu sebenarnya lebih dalam daripada benar. Dia mengandung benar, dia mengandung charity, amal, dia mengandung kata itu mengandung justice atau keadilan. Jadi kalau seseorang adalah tzadik, artinya dia adalah orang yang suka memberikan amal, suka yang memang benar atau righteous di hadapan Tuhan, atau memang punya keadilan gitu, memegang keadilan. Itu seorang yang tzadik. Jadi kalau kita mengatakan bahwa tzadik Adonai bechol derachav, tzadiklah Tuhan dalam semua jalannya, itu mengatakan bahwa apapun yang Tuhan perbuat, jalannya dia, apapun yang dia lakukan, itu benar adanya, adil adanya, dan semata-mata benar-benar hanya untuk amal, benar-benar penuh dengan rahmanat. Dalam bahasa Indonesianya apa ya? Rahman ya. Itu kan rahmat ya. Rahman tuh bahasa Ibrani ya. Lupa, kebanyakan bahasa dalam otak jadi pusing. Anyways, kemudian anak kalimat berikutnya adalah chasid bechol ma'asav, dan dia itu juga saleh. Chasid, kalau kita pernah dengar kata orang Yahudi Hasidik, itu adalah orang yang saleh, orang yang pious ya, orang yang saleh, orang yang kayaknya lurus aja gitu loh ya, yang benar-benar lurus, tulus aja gitu ya. Di dalam segala pekerjaannya, Tuhan itu selalu saleh dan selalu tulus dan selalu baik di dalam semua pekerjaannya. Nah, ini 2 ayat ini agak-agak membingungkan. Kenapa ya Tuhan memberikan di satu pihak, di satu ayat dia bilang Poteach et yadecha umasbih lecho cheratson, engkau membuka tanganmu dan mengenyangkan kehendak tiap yang hidup. Tetapi di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa Tuhan juga adil atau tzadik ya di dalam semua jalannya, dan dia juga saleh atau baik ya di dalam semua pekerjaannya. Apa yang mau dibahas di dalam ayat yang berikutnya ini ya? Kita mau ingat bahwa Mazmur 145 ini adalah ditulis oleh Raja Daud. Dengan kata lain, Raja Daud itu percaya bahwa ketika dia itu menginginkan sesuatu, dia menghendaki sesuatu, dia tahu bahwa Tuhan itu akan membuka tangannya dan memenuhinya. Ya, kita telah membahas ini di video sebelumnya, di pelajaran sebelumnya ya. Yang belum sempat nonton, silahkan nonton di Rahasia Tanakh sebelumnya. Jadi dengan kita membahas di sana, apapun yang sebenarnya kita inginkan, sebenarnya kalau kita serahkan pada Tuhan, benar-benar menginginkan Tuhan yang memenuhi, dia akan penuhi. Apalagi kalau orangnya adalah takut akan Tuhan, Yirat Hashem ya, orang yang takut akan Tuhan, itu akan Tuhan penuhi, gitu kan. Nah, di satu pihak kata-kata Daud itu punya sepertinya mengatakan hal ini di Mazmur 145 ini sepertinya penuh dengan confidence ya, kepedean. Pede banget itu bahwa dia bilang kalau saya menghendaki ini pasti Tuhan akan penuhi. Dia akan membuka tangannya dan jadi gitu. Di satu pihak Daud itu benar-benar yakin bahwa itu pasti akan terjadi. Di pihak lain ada satu kejadian di mana dia punya bayi dan bayinya sakit sekarat dan dia berdoa minta supaya anaknya itu jangan meninggal, tapi ternyata meninggal juga. Katanya Poteach et yadecha umasbih lecho cheratson ya kan? Katanya apapun yang kita kehendaki Tuhan akan penuhi gitu loh. Kok bisa Daudnya itu ini Daud sendiri loh ya. Maksudnya dia sendiri yang menulis Mazmur 145, tapi dia sendiri juga yang mengalami bahwa ketika dia menghendaki anaknya enggak mati, ternyata mati juga gitu loh. Jadi ini ada satu kontradiksi. So what's going on? Jadi ini yang harus perlu kita mau saya kita bahas ya.
Kita langsung masuk aja ke 15-16, nanti saya akan ceritakan konteksnya. Kayaknya banyak yang udah ngerti ya konteksnya. Nah, oke. Di ayat 2 Samuel 12 ayat 15-16 dikatakan di sini, kemudian pergilah Nathan. Nathan itu adalah nabi yang memperingati Daud. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Dalam bahasa Ibrani katanya yang dipakai adalah sakit keras. Lalu Daud memohon kepada Tuhan oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Artinya dia memohon, dia benar-benar sampai berpuasa-puasa ya, memohon pada Tuhan supaya anak ini jangan meninggal, ya kan. Kemudian di ayat 17 ikan maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dan dari lantai, tapi dia tidak mau. Juga ia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka. Nah, pada hari yang ke-7 matilah anak itu, ya. Jadi dia udah capek-capek berdoa, sampai berdoanya itu sampai ke nungging-nungging di tanah gitu. Bukan nungging, berbaring-baring di tanah gitu loh, di lantai gitu. Sampai dia nggak mau makan, nggak mau minum, benar-benar puasa supaya mau meminta supaya Tuhan itu jangan sampai membunuh anak itu. So what happened to Poteach et yadecha umasbih lechol chatzon? Apa yang terjadi dengan ayat yang dia tulis sendiri di 145 bahwa engkau yang membuka tanganmu, apapun yang aku kehendaki engkau berikan. Oke. Ini jadi pertanyaan. Ya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang harus kita ingat. Sekalipun kita bicara bahwa Tuhan kita punya privilege, punya hak istimewa untuk Poteach et yadecha agar kehendak kita bisa dipenuhi oleh Tuhan, sekalipun kita diberikan keistimewaan tersebut, ya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting harus kita ingat juga bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari sekedar kehendak kita sendiri. Bisa paham gak ya? Dia mau supaya anaknya sembuh, tapi dia harus ingat bahwa ada hal yang lebih besar daripada kehendak dia sendiri, bahwa kehendak dia untuk anaknya sembuh. Sama seperti kita ini. Misalnya kita mau punya rumah besar misalnya di suatu tempat, tapi ternyata biarpun kita dengan yakinnya mengatakan Poteach et yadecha, ternyata kok Tuhan nggak kasih. Ya, kita harus ingat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kehendak kita. Nah, dalam hal Daud, jauh lebih besarnya itu apa? Apa sih yang jauh lebih besar daripada anak ini? Apa sih yang jauh lebih besar daripada kehendak dia agar anak ini jangan mati? Untuk bisa memahami ini, kita perlu tahu cerita yang sebenarnya. Anak ini siapa sebenarnya? Anak ini adalah anak yang anak ini adalah anak yang hasil dari perselingkuhan Daud dengan Batsheba. Saya akan ceritakan dengan singkat latar belakangnya. Bisa dibaca sendiri di 2 Samuel 12. Kebanyakan yang Kristen, yang latar belakangnya Kristen memahami ini, tapi yang latar belakangnya Muslim pasti nggak paham. Jadi saya akan ceritakan. Jadi Raja Daud itu suatu saat dia berjalan-jalan di atap rumahnya dan dia melihat ada seorang perempuan cantik sekali ya di bawah gitu ya, dan ternyata dia jatuh cinta. Akhirnya dia punya affair, punya selingkuhan dengan dia, punya affair dengan perempuan tersebut, dan akhirnya perempuan itu hamil. Karena saking ketakutannya, Daud akhirnya menyuruh agar Uria, suaminya dari Batsheba ini, nah perempuan ini ternyata udah menikah, Uria ini disuruh pergi ditugaskan masuk ke dalam perang di barisan pertama. Supaya apa? Supaya dia meninggal gitu. Dan akhirnya memang benar meninggal. Nah, ketika itu terjadi, barulah Batsheba dibawa masuk ke dalam istananya dan dinikahi supaya dia bisa bertanggung jawab untuk membesarkan anaknya ini, anak dari mereka berdua ini, si Batsheba dan Daud. Setelah hal ini semua terjadi, Uria sudah mati. Datanglah si Nathan, ya kan, Nabi Nathan. Nabi Nathan kasih satu parabel bahwa ada orang yang punya domba dan bla 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 dan gini-gini, dan ada orang jahat yang ngambil, padahal dia kaya, dia punya segala macam domba, tapi dia ngambil domba orang miskin ini. Marahlah si Daud dan dia mengatakan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar digantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan karena ia tidak kenal belas kasihan.
Kemudian dia nggak sadar bahwa ternyata parabel itu atau perumpamaan itu adalah nyindir dia punya tindakan terhadap Uria, terhadap istrinya almarhum suaminya Batsheba. Ya. Kemudian Nathan berkatalah Nabi Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Engkaulah yang mengurapi, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentulah kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Saya perlu, sebelum kita teruskan, saya perlu jelaskan kepada teman-teman yang muslim yang mendengarkan. Banyak sekali saya dengar ada protes-protes kalau kayak gini-gini. Masa sih Raja Daud itu, Nabi Daud itu melakukan hal yang jahat seperti ini, nggak terima. Atau masa sih Nuh itu akhirnya tidur sama dua anaknya itu nggak terima, itu nggak itu penghinaan, cerita penghinaan. Masa sih ini? Kebanyakan agama-agama lain itu tidak terbiasa untuk menerima bahwa nabi-nabi mereka itu adalah manusia biasa. Kebanyakan seperti itu. Mereka berpikir bahwa nabi itu harusnya kudus luar biasa, punya halo di atas kepala gitu, punya sayap malaikat dan lo. Nabi orang Yahudi adalah manusia biasa, dan kekuatan dari nabi-nabi orang Yahudi adalah bahwa ketika dia bersalah dan menjadi manusia biasa, jatuh dalam dosa, tetapi bangkit lagi dan menjadi benar dan bertobat, itulah kekuatannya dia. Kekuatannya bukan di bahwa mereka itu kudus luar biasa, nggak melakukan kesalahan. Itu bukan kekuatan dari nabi-nabi Yahudi. Kekuatan nabi-nabi Yahudi adalah ketika mereka menjadi manusia biasa dan melakukan kesalahan seperti kita, orang biasa, orang-orang normal, tetapi dia mau mengakui kesalahannya, mau mengakui dosa, dan kembali kepada jalan Tuhan. Itu justru kekuatannya. Di situ justru pelajaran yang ingin diberikan oleh kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi sesudah nabi-nabi itu. Oke? Jadi wajar kalau seluruh Taurat itu menceritakan semua kesalahannya dari para nabi, semua kesalahannya dari para raja Israel, supaya apa? Bukan untuk menjelek-jelekan mereka, bukan untuk memfitnah mereka, tapi supaya kita, orang-orang yang sekarang ini, bisa belajar banyak dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya. Di situ kekuatannya Torah. Bedanya dengan agama Yahudi dengan agama lain adalah di situ. Oke? Alright, lanjut. Nah, Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan, bla 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 bla, sampai akhirnya Daud merasa bersalah. Di sini dia bilang ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nabi Nathan berkata kepada Daud, nah, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Ingat bahwa dalam Torah hukuman dari dosa yang disengaja adalah mati. Ya. Oleh karena itu, seharusnya ketika Daud melakukan dosa tersebut, hukuman dia adalah kematian. Oke? Tapi karena dia udah bertobat, akhirnya Tuhan menghapus dosanya itu tanpa pemberian korban persembahan sama sekali. Dia pokoknya menghapus. Begitu Daud bertobat, dia bilang saya telah berdosa dalam Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan bilang, oke, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, engkau telah menista Tuhan, maka anak yang lahir, ya, yang dikandung saat ini oleh Batsheba, pasti akan mati. So, kita kembali ke pertanyaan ini. Ada hal yang lebih besar. Di satu pihak, Daud mengatakan bahwa semua kehendaknya orang-orang yang takut akan Tuhan akan buka tangannya dan akan dipenuhi. Tapi dalam hal ini, si bayinya ini, Tuhan ternyata nggak penuhi. Why? Karena ada hal yang lebih besar daripada kehendak kita. Kehendaknya Daud adalah supaya bayi itu jangan mati. Tapi akhirnya ternyata kehendaknya Daud ini bentrok dengan kehendaknya Tuhan, which is kalau bukan bayi itu yang mati, ya Daud yang mati. Paham ya? Bukan karena bayi itu harus menjadi penebusan dosanya Daud, enggak, tapi karena itu jadi hukuman
jadi apa ya? Jadi konsekuensi dari apa yang sudah dibuat oleh Daud gitu loh. Ya kan? Sama seperti dia membuat orang tuanya Uria berduka karena anaknya mati, maka Daud itu pun harus merasakan kepahitannya orang tuanya itu ketika anaknya mati. Bisa paham nggak maksudnya? Itu konsekuensinya, itu mida keneged mida. Memang dia berpikir bahwa Bathsheba kan sekarang jadi istri gue, jadi dia nggak akan berduka terlalu lama lah gitu loh. Tapi tahu nggak, Uria itu punya anaknya orang gitu loh, ya kan? Dia anaknya orang, dia punya orang tua gitu, dia punya bapak, dia punya ibu. Kamu buat main bunuh-bunuh aja emang enak gitu loh. Emang gimana rasa perasaan mereka gitu loh. Nah itu sebabnya Tuhan mau kasih tahu, mida keneged mida, kamu bunuh anak orang, anak mau dibunuh juga gitu loh. Dan itu kehendaknya Tuhan. Itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada kehendaknya Daud. Jadi harus Daud yang mati, salah satu mau Daud yang mati menanggung dosanya sendiri, atau mau terima mida keneged mida, hukuman dalam bentuk bukan kematian, tetapi dalam bentuk dia harus merasakan duka atau sakitnya ketika orang tuanya merasa sakit bahwa si Uria mati. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, ada satu lagi contoh yang ingin saya berikan. Kita tahu secara sejarah kita tahu bahwa Raja Daud itu lahir tahun 907 sebelum era umum. Sebelum era umum adalah istilah orang Yahudi, dalam bahasa Indonesia disebutnya Masehi, ya. Sebelum Masehi, 907 sebelum Masehi. Jadi 907 sebelum era umum dia lahir dan meninggal tahun 837 sebelum era umum. Artinya dia hidup selama 70 tahun. Di dalam tradisi turun-temurun dari bapak-bapak dan bapak-bapak Yahudi sampai dari Adam sampai sekarang ke generasi ini dan ke rabi-rabi, kita tahu bahwa Adam itu di Kejadian 5 ayat 5 ditulis bahwa Adam itu hidup selama 930 tahun ini. 930 tahun. Seharusnya dia punya istilahnya jatah untuk hidup selama 1000 tahun, satu hari penuh, artinya satu periode penuh. Seharusnya dia punya jatah itu 930 tahun. Tapi kenapa kok 70 tahun lebih singkat? Tradisinya Yahudi di mengajarkan atau warisan berita dari turun temurun dari generasi-generasi mengatakan bahwa Adam itu tahu, dia bisa melihat bahwa dia akan punya cucu atau cicit atau jauh banget di bawah yang namanya Raja Daud, dan ternyata ketika dia baru lahir seharusnya dia meninggal gitu loh. Tapi anak ini seharusnya punya hati yang bisa bertobat kepada Tuhan, punya hati yang lembut sekali. Ketika ditegur salah, dia langsung bertobat. Jadi dengan tegurannya Daud, seharusnya dia bisa memberikan contoh kepada seluruh dunia. Kalau kamu salah, ditegur, jangan ngeyel, tapi bertobatlah. Daud bisa punya kuasa untuk memberikan contoh itu kepada dunia. Jadi apa yang dilakukan oleh Adam? Adam tukar, Adam bikin deal, ya, satu kesepakatan sama Tuhan. Dia bilang, saya kasih 70 tahun, ambil 70 tahun dari hidupku, kasih ke Daud. Nah, itu sebabnya Daud akhirnya hidupnya cuma 70 tahun. Punya hidup 70 tahun. Seandainya Adam tidak memberikan 70 tahun itu kepada Daud, harusnya dia meninggal waktu lahir. Okay? Nah, itu juga salah satu something that is greater than everybody's will. Sesuatu yang lebih besar daripada kehendak kita. Misalnya seandainya si Bathsheba ya, berdoa supaya jangan sampai Daud meninggal umur 70 tahun. Ya agak lama lah, 80 lah atau 90 lah, ya kan. Biar agak lama lah gitu. Tapi Tuhan memastikan harus 70 tahun. Jadi biarpun si Bathsheba mengaminkan poter dedeka mas biela koratson, tetap aja ada sesuatu yang lebih besar daripada kehendak Bathsheba. Apa ya sesuatu yang lebih besar itu? Yaitu kontrak antara Adam dan Tuhan ribuan tahun sebelumnya. Okay? Nah, di satu pihak dikatakan bahwa engkau membuka tanganmu dan mengenyangkan kehendak tiap yang hidup. Nah, ini adalah suatu pegangan yang bisa kita pegang atau menjadi kekuatan kita untuk menghadapi tantangan sehari-hari, ya. Jadi setiap kali kita punya worry, punya kecemasan, punya apa, setiap hari
dalam masalah pekerjaan, dalam masalah relationship, dalam masalah keluarga, apa aja itu, apapun itu, selalu harus bisa kita bisa mengingat semua kehendak kita serahkan dan pasti Tuhan akan penuhi, ya kan? Tapi di pihak lain ada hal-hal yang ternyata Tuhan akan bilang tidak. Ada hal-hal yang ternyata nggak terjadi, seperti misalnya bayinya Daud yang akhirnya meninggal juga. Sekalipun Daud berdoa-doa supaya jangan mati, ternyata mati juga. Nah, ketika itu terjadi, ayat yang mengatakan Sadik Adonai bechol dorachav, ayat yang keduanya itu adalah ayat untuk pegangan untuk bisa rela menerima bahwa kehendak Tuhan itu berbenturan dengan kehendak kita. Ketika kehendak Tuhan berbenturan dengan kehendak kita, kita yang harus ngalah untuk rela dan mengakui dengan mulut kita bahwa benarlah atau adillah Tuhan dalam semua jalannya dan salehlah Dia dalam semua pekerjaannya. Oke? Nah, kita perlu mengetahui bahwa ada realitas di dunia ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kita punya kuasa untuk minta Tuhan memenuhi kehendak kita, ada hal-hal yang Tuhan itu punya kehendak sendiri, karena there is something bigger than that gitu loh, ya, daripada kehendak kita. Ada kontrak-kontrak yang kita nggak tahu, ya kan? Dan ternyata kalau kita minta sesuatu itu bentrok dengan kontrak tersebut. Ya, bisa paham ya, bisa ikuti ya. Realitas sesuai kehendak Tuhan, misalnya bayi Daud itu sakit keras dan meninggal. Realitas alternatifnya, seandainya Tuhan tidak kekeh membuat kehendak Dia jangan jadi, yang meninggal ya bukan bayinya tapi Daud dan Bathsheba. Daud atau Bathsheba, or somebody else gitu loh. It's either the baby atau Daud dan Bathsheba. Ya, realitas sesuai kehendak Tuhan adalah Adam tidak mencapai 1000 tahun. Seharusnya dia bisa memenuhi 1000 tahun. Tapi realitas alternatif, seandainya Adam tidak mencapai 1000 tahun dan tidak memberikan 70 tahun dia daripada Daud, maka Daud itu akan meninggal sebelum lahir atau segera sesudah lahir. Anyways, entah bagaimana caranya, pokoknya Daud nggak akan ada ceritanya di dalam Alkitab gitu, ya. Realitasnya sesuai kehendak Tuhan adalah Daud meninggal usia 70 tahun. Realitas alternatifnya adalah ketika Adam tidak mencapai ketika Adam akhirnya tidak memberikan 70 tahun itu kepada Daud, maka Daud itu tidak akan hidup sama sekali. Bisa ngerti ya? Salah satu contoh lagi misalnya adalah Ruth menjadi janda, ya kan? Dia menikah dengan Mahlon. Akhirnya Mahlon meninggal, ya. Tapi seandainya Mahlon itu tidak meninggal, ya kan, dan kehendaknya Ruth terjadi, bukan kehendak Tuhan yang terjadi, pasti Ruth kan ketika sakit berdoa, Tuhan, jangan ambil suamiku. Pasti begitulah. Seandainya kehendaknya Tuhan yang jadi, maka Obed tidak lahir. Obed itu anaknya Ruth dan Boaz. Maka Isai tidak lahir, maka Daud juga tidak pernah ada. Paham ya artinya? Jadi biarpun kita punya kehendak dan biarpun Tuhan bilang ada janji bahwa tetap aja di atas kehendak kita kadang-kadang kita berbenturan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kita berbenturan, it's time for us to let go dan bilang dan rela mengatakan bahwa benarlah jalanmu. Nah, Ruth itu akhirnya menikah dengan Boaz ya. Perlu diketahui Boaz itu jauh lebih tua daripada Ruth, jauh, saking jauhnya. Setelah mereka menikah, setelah mereka masa pernikahannya selesai, Boaz itu akhirnya meninggal, tapi sempat menghamili Ruth. Ruth itu sempat hamil, ya. Seandainya Ruth itu tidak menikah dengan Boaz, ada satu hal, Boaz ingat ya, kalau baca kitab Ruth, kita tahu bahwa Boaz itu adalah the next of kin dari Ruth, atau orang sanak saudara yang punya hak atau punya kewajiban untuk menebus Ruth, ya. Baca sendiri nanti di Ruth 1, 2, 3, 4 dan sekalian nonton videonya di Rahasia Tanah nomor 10. Supaya bisa paham apa yang terjadi di situ. Nah, seandainya Ruth itu akhirnya memiliki kehendak untuk tidak mengikuti kehendak Tuhan, yaitu menikah dengan orang lain, maka Mahlon itu tidak dapat reinkarnasi masuk ke dalam Obed. Di dalam Yahudi kita percaya satu reinkarnasi, walaupun reinkarnasinya tidak sama dengan Buddha dan Hindu. Bedanya gimana? Tidak semua direinkarnasi, dan reinkarnasinya itu ada tujuannya. Pasti ada tujuannya, karena misalnya ada sesuatu yang belum diselesaikan dan harus diselesaikan, misalkan, ya.
Dan ketika konsep antara pernikahan Ruth dan Boaz dan reinkarnasi Mahlon bisa dibaca, bisa ditonton di Rahasia Tanah 10, dan kalau Anda member di video premium nomor 7. Itu bisa dipahami. Coba pelajari lagi supaya ingat. Nah, seandainya Ruth tidak menikah dengan Boaz tapi menikah dengan orang lain, maka suami almarhumnya itu, yaitu si Mahlon, tidak bisa masuk lagi ke dunia, tidak dapat reinkarnasi lagi. Padahal dia perlu reinkarnasi gitu loh. Kita nggak tahu kenapa, tapi we know that he has to. Nah, dan ini pun salah satunya. Ruth dan Mahlon itu tidak punya anak ya. Seandainya Mahlon itu belum nggak meninggal, ya mungkin selama lama nggak akan punya anak ya. Tapi dia diizinkan untuk masuk lagi ke reinkarnasi sehingga bisa meneruskan gitu kan. Ini jauh lebih besar daripada yang bisa kita bahas di sini ya. Topiknya jauh lebih besar dan pasti membingungkan, tapi yang pasti sekalipun kita harus selalu ingat, biarpun kita mengingat kita tahu bahwa selama tidak berbenturan dengan sesuatu yang lebih besar, maka kita boleh aman merasa bahwa Tuhan akan sediakan. Kalau sampai tidak disediakan, berarti ada sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bisa pahami. Oke? Nah, ada hal yang lebih besar daripada kehendak kita, ini harus kita ingat. Nah, di dalam ada salah satu orang rabi di Israel yang lagi terkenal banget, namanya Rabbi Shalom Arush. Dia itu rabi yang ngomongnya cuma bahasa Ibrani doang. Jadi kalau bisa cari videonya, semuanya videonya bahasa Ibrani gitu. Tapi Rabbi Shalom Arush itu punya konsep yang sangat penting yang perlu dipelajari, yaitu bahwa semua orang tuh harus mengucap syukur dalam segala hal, termasuk untuk semua masalah dan duka cita kita. Di satu pihak kita berpikir gitu ya, saya baru kehilangan papa saya kok, saya baru kehilangan mama saya kok, saya baru kehilangan orang yang kita kasih gitu loh. Kita merasa mengalami kematian gitu loh. Bagaimana kok Rabbi Shalom Arush mengatakan bahwa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika kita berduka cita. Masa kita bilang, saya mengucap syukur karena orang tua saya meninggal? Nggak mungkin dong, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu. Tapi, kalau kita sekarang mengingat bahwa ketika siapapun yang dekat dengan kita akhirnya meninggal, dan kita tadinya padahal punya kehendak untuk supaya jangan meninggal gitu ya. Ketika itu terjadi, ketika terjadi perbenturan antara kehendak Tuhan dan kehendak kita sehingga kita kalah, artinya ada sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bisa pahami. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, entah itu ada deal, ada kontrak, entah orangnya harus reinkarnasi ke tempat orang lain. Kalau orang harus reinkarnasi kan berarti dia harus meninggal dulu dong. Nggak mungkin dia masih hidup terus reinkarnasi. Dia harus meninggal dulu supaya bisa masuk ke orang lain gitu loh, ke bayi yang lain yang akan lahir gitu. Kita nggak tahu, mungkin ada satu dosa yang harus diselesaikan, mungkin ya memang udah waktunya, ininya udah selesai, atau mungkin kalau dia sakitnya lama karena daripada dia lebih baik menderita membayar dosanya sekarang daripada dia menderita nanti sesudah meninggal, ya kan? Ada banyak hal yang kita nggak ngerti gitu loh. Jadi ketika kehendak kita berbenturan dengan kehendak Tuhan, kita tahu persis bahwa there's something bigger than us. Ada sesuatu yang jauh lebih besar gitu. Ada sesuatu yang jauh lebih lebih yang kita nggak bisa pahami. Ketika kita menyadari itu, maka problem atau duka cita kita yang kecil ini itu akan semakin mengecil itu. Semakin dim, semakin meredup. Memang pasti duka cita, sedih gitu kan, nggak pernah ketemu lagi ya kan. Tapi karena kita mengingat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar, ada satu kontrak yang jauh lebih mengasihkan bagi orang ini yang baru meninggal ini, dan juga bagi kita juga gitu loh. We don't know what, kita nggak tahu apa gitu. Tapi bagi orang dan itu harus kita aminkan, harus kita pegang. Kita tahu bahwa apapun yang Tuhan, apapun rencana itu, apapun master plan yang besar yang kita nggak bisa ngerti itu adalah dari Tuhan dan semua itu adalah baik. Itu sebabnya kita bisa mengerti kalau sampai bisa memahami ini, barulah kita bisa mengucap syukur, bukan karena mereka meninggal, tapi karena kita tahu bahwa there's something bigger than us gitu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, jauh lebih besar daripada kehendak kita bahwa supaya dia tetap hidup, jauh lebih besar dari kehendak kita supaya orang yang kita kasihi jangan meninggal gitu, jauh lebih besar daripada kehendak kita untuk bisa bertahan bersama-sama dengan mereka gitu loh, ya. Itu jauh lebih besar gitu loh.
Itu ketika akhirnya kita menyadari itu, kita dengan mengucap syukur bisa mengatakan Tzadik Adonai bechol dorachav v'chasid bechol ma'asav. Benar, memang benar, terima kasih Tuhan, benar, adilah Tuhan dalam semua jalanmu, termasuk ketika mengatur sedemikian rupa sehingga saudaraku, bapakku, ayahku, ibuku, mamaku, siapapun itu engkau ambil saat ini, detik ini juga. There's something bigger than that, ya kan? Something bigger yang kita nggak tahu. Dan ketika kita paham, kita bisa mengucap syukur dan bilang Tzadik Adonai bechol dorachav v'chasid bechol ma'asav. Disitulah kekuatan dari orang yang punya emunah yang besar. Bukan mengucap syukur bahwa udah meninggal, yes dia udah meninggal, no. Tapi mengucap syukur bahwa menyadari bahwa ketika dia meninggal pun ada sesuatu yang jauh lebih besar yang kita nggak mengerti. Dan because it is so big, we should be happy. Ya, karena begitu besar, kita nggak bisa lihat, harusnya kita bahagia. Bukan demi kita, tapi demi siapapun yang proyeknya yang berikutnya, neshamanya itu yang udah diambil, kan ini punya proyek lain gitu. Ya, kita harus punya emunah, punya rasa percaya bahwa apapun yang Tuhan bikin itu it's always good. It's always good. Oke? Nah, secara umum saya mau konklusi aja bahwa secara umum kita bisa selalu mengandalkan bahwa secara umum kita selalu bisa mengandalkan Tuhan, ya. Jangan sampai kita berpikir begini, jangan sampai kalau sesuatu yang buruk terjadi, kita pikir misalnya nggak punya kerjaan gitu ya, kita ngomong karena nggak punya pekerjaan, ya Tuhan, benarlah Tuhan, terima kasih Tuhan nggak punya pekerjaan, benarlah Tuhan dengan segala Tzadik Adonai bechol dorachav, dengan semua jalannya Tuhan itu benar, bahwa kayaknya rela bahwa gue nggak punya pekerjaan. Nggak begitu juga, itu namanya malas, ya. Kalau memang ada kerjaan, kerjain dan doakan supaya poteach yadech u'masbil lechol charatson, ya. Untuk hal-hal yang secara umum itu bisa kita perlu punya confidence untuk bisa terus-menerus memegang Tuhan dan memegang tangan Tuhan dan percaya bahwa He will give this for me gitu. Ya, poteach yadech u'masbil lechol charatson. Tapi ketika kehendak kita bentrok dengan kehendak Dia, itu saatnya untuk rela melepas dan mengatakan Tzadik Adonai bechol dorachav. Kita harus rela untuk melepas apa yang mau kehendak kita itu dan mengatakan dengan mengucap syukur dan mengatakan bahwa Tzadik Adonai bechol dorachav, karena ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang saya nggak bisa mengerti gitu. Ada proyek yang lebih besar yang Tuhan mau pakai bagi neshama ini, ya, untuk dijalankan, untuk dilanjutkan. Tzadik Adonai bechol dorachav v'chasid bechol ma'asav, ya kan? Seperti itu. Nah, ini bagi teman-teman yang lagi berduka, ini yang kita lakukan bagi orang-orang Yahudi. Bnei Noah juga boleh melakukan ini, terutama mereka yang orang tuanya mungkin belum mengenal Tuhan, ya. Jangan pernah sekali-sekali berpikir gara-gara dia tidak kenal Torah atau tidak kenal Yahudi berarti dia masuk neraka. Itu cuma ada di agama-agama lain, ya kan? Di agama Yahudi tidak ada kata-kata seperti itu. Semua orang dari agama manapun dia bisa dianggap righteous oleh Tuhan, ya kan? Di dalam Torah nggak ada bilang bahwa kalau kamu bukan Yahudi maka kamu tidak masuk surga. Nggak ada konsep seperti itu. Itu hanya agama lain. Oke? Nah, sekarang yang paling penting adalah setiap neshama, setiap jiwa yang Tuhan panggil, itu dia supaya bisa naik ke Tuhan, sampai naik ke atas gitu ya, ke surga, itu terus-menerus bisa naik gitu ya. Ada step-stepnya, naik ya. Dan kita orang-orang yang hidup ini masih bisa membantu untuk neshamanya itu naik terus. Entah naik semakin kepada Tuhan atau naik di dalam proyeknya dia yang berikut. Entah apa proyeknya dia. Bisa jadi dia kembali menjadi Perdana Menteri Indonesia, Israel atau apa gitu loh, ya. Yang berikutnya di tahun 2040 misalnya. We don't know ya, kita nggak tahu. Tapi aliyahnya neshamanya itu bisa kita doakan agar bisa naik semakin naik ya. Gimana cara doainnya? Misalnya yaitu kita membuat banyak kebaikan, banyak sekali kebaikan di dunia ini, tapi mengatasnamakan kebaikan itu seolah-olah dia yang melakukannya. Supaya semua upah, semua reward, semua penghargaan yang dari Tuhan diberikan kepada neshama tersebut. Bukan berarti kita kehilangan, enggak, kita juga dapat gitu. Tapi itu dibagi, sama seperti misalnya ya, Tuhan itu memberikan matahari kepada yang orang jahat dan kepada orang yang baik juga.
Kalau orang yang baik itu harus berbagi matahari dengan orang jahat, bukan berarti orang yang baik itu tidak mendapatkan matahari yang sama, ya kan? Matahari yang didapat atau panasnya yang didapat sama dengan matahari atau panas yang didapat orang yang jahat itu. Jadi tidak berkurang intensitasnya gitu. Nah, sama seperti reward tersebut. Kita melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, misalnya misalnya salah satunya tanam pohonnya di Israel, kasih nama atas nama orang tersebut misalnya yang almarhum. Atau kalau misalnya pergi ke sinagog, bisa baca kadish setiap hari. Ada satu bagian di dalam buku doa Yahudi yang harus baca kadish kalau ada sinagog. Kalau nggak punya sinagog, seperti di Indonesia, ada orang yang bantu kami, keluarga saya, untuk baca kadish di New York, di Edmund Safra Synagogue. Ada satu orang yang komitmen untuk baca kadish buat papa saya setiap hari. Dan bisa, kalau pernah nonton Netflix ya, film Shtisel itu di Netflix Indonesia ada. Di situ dikasih tahu bahwa orang-orang yang punya orang-orang untuk bisa mendoakan kadish, dia membayar atau membantu mendonasi seseorang di dalam sinagog yang bisa komitmen terus untuk bacain kadish. Ya, biasanya yang baca kadish itu kan laki-laki. Karena saya dan adik saya itu perempuan, nggak punya brother, kita memberikan donasi atau ada orang lain yang memberikan donasi kepada orang tersebut yang di New York untuk membaca komitmen baca kadish setiap hari. Bisa seperti itu. Ya, kalau nggak mau seperti itu, bisa juga dengan cara lain. Kita bikin sedekah aja, sedekah atas siapa kayak, kepada siapa kayak, membantu donasi pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan sosial, dan berikan sedekah itu atas nama almarhum, ya. Jadi rewardnya itu dibagi buat dia juga. Dan setiap kita berbuat baik, setiap kita belajar Torah, kita ingat kita belajar Torah karena orang ini sudah mendukung saya belajar Torah. Itu pun akan menaikkan aliyahkan neshamanya, ya. Atau bisa juga misalnya kita beli dedikasi satu halaman di dalam Sidur atau dalam Torah, itu kan suka ada didedikasikan kepada almarhum siapa dengan nama familynya siapa. Itu maksudnya apa? Itu uangnya itu diberikan untuk membantu publishing atau cetak Alkitab atau Sidur tersebut, Torah ya, atau Sidur tersebut, dan donasi tersebut diberikan atas nama orang almarhum. Itu juga bisa menaikkan neshama, ya. Apa aja, bisa buku, bisa video, bisa pengajaran Torah, ya. Bisa terus kemarin juga ada satu rabi Chabad di Israel yang mendedikasikan sebuah video pengajaran dia khusus untuk papa saya gitu. Itu sangat-sangat membantu ya. Itu jadi video itu akhirnya membuat orang kenal Torah, dan karena banyak orang diberkati, jadi akhirnya papa saya juga kecipratan penghargaannya, upahnya, ya, karena banyak orang diberkati. Oke? Ya, seperti yang saya bilang. Oke, Maura, saya mau tanya, kalau orang tua beragama lain, apakah doa kita tetap diterima Hashem? Nah, seperti yang saya katakan, di Torah itu tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa kamu kalau tidak bukan agama Yahudi, maka kamu outcast atau kamu masuk neraka, atau Tuhan nggak ada seperti itu, ya kan? Jadi jauh-jauh berpikir bahwa di agama lain jangan kotak-kotakin orang, jangan kotak-kotak. Yang mengotak-kotakan orang itu adalah KTP kita. Jangan ikut KTP. Ya, ikut kebenaran Torah aja, jangan ikut kebenaran KTP. Cuekin aja itu. Jadi siapapun yang kita mau doakan, siapapun yang kita berikan sedekah, Tuhan nggak lihat KTP, nggak ada KTP di surga. Oke? Tadi malah bilang kalau dosa yang sengaja hukumannya mati, itu berlaku juga. Ya, itu berlaku saat ini. Misalnya saya sengaja bohong, ya itu adalah dosanya cuma hukum mati. Persembahan di dalam bait suci itu hanya bisa diberikan untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Kalau dosanya disengaja, maka satu-satunya penebusan bukan korban persembahan. Satu-satunya penebusan adalah pengakuan dosa. Dan hanya itulah yang membuat si Daud akhirnya selamat, tidak mati. Yang mati malah anaknya itu. Dan kita tahu itu adalah Mida keneged Mida. Ya, pertanyaan berikut. Ada pertanyaan lain?
Berapa kita bersedekah ke keluarga yang meninggal? Bukan ke keluarga yang meninggal ya. Maksudnya kalau misalnya kita punya kita punya teman atau punya keluarga atau punya siapa aja yang meninggal, kita berikan sedekah kepada orang lain, kepada apa, kayak kepada orang miskin, kayak sesuatu yang sedekah kepada siapa, atau donasi ke organisasi kayak, atau apa, sesuatu yang hubungannya dengan Torah. Dan sedekahnya itu kita atasnamakan orang yang meninggal itu ya. Maksudnya seperti itu. Berapa lama? Nggak ada batas waktunya, sampai kapanpun bisa terus. Saya mau kasih satu contoh lain ya. Di Singapura itu ada satu sinagog ya, satu-satunya main sinagog utama di sana. Dia dibangun oleh seorang Yahudi Irak yang bernama Jacob Balas. Yaakov Balas. Yaakov Balas itu dulu waktu dia masih hidup, dia adalah seorang stock broker ya, penjual saham, jual beli saham, dan dia kaya raya gitu, jutaan dolar pada zaman itu, pada tahun 1800-an. Dia udah main stock, main saham, dan kekayaan dia sampai jutaan dolar pada zaman itu gitu. Nah, ketika dia meninggal, dia nggak punya anak, sehingga semua kekayaannya dia diberikan kepada sebuah trust fund. Trust fund itu kayak sebuah perusahaan yang menjalankan uang, sehingga sebuah badan investasi lah ibaratnya, supaya dia bisa menjual beli saham, dan keuntungannya adalah untuk membiayai operasional dari sinagog tersebut, namanya Magen Abbot. Nah, setiap bulan profitnya itu diberikan kepada sinagog, dan sinagog itu akhirnya berfungsi dan beroperasi. Setiap bulan itu sampai tahun ini, sampai udah ratusan tahun kan, dia kan meninggal tahun berapa itu? Awal 1900-an kali. Sampai saat ini, sampai detik ini, profitnya itu akan dianggap sebagai sedekahnya dia gitu. Sedekahnya orang yang udah meninggal itu, dan setiap kali sedekahnya itu ada, dan syamanya dia naik terus gitu loh, sampai selesai gitu, sampai terus menerus, sampai akhirnya sampai sekarang itu masih terus berlangsung. Jadi biarpun dia meninggal, dia tetap dianggap selalu bersedekah kepada sinagog itu. Jadi nggak ada batas waktu. Oke, dengan pengakuan dosa kita sudah bisa diampuni ya. Tapi efek mida keneged mida harus dijalani. Betul, yes. Pada akhirnya tetap aja mida keneged mida akan harus dijalani, walaupun kita nggak tahu sebesar ya, biar itu Tuhan yang tahu ya. Tuhan yang tahu. Kalau kita dosanya adalah berbohong, maka biasanya ya kita dibohongin gitu. Gitu. Makanya dosanya jangan gede-gede, biar baliknya nggak gede juga. Sesuai Torah aja lah. Ya, lebih baik sesuai Torah.